Wu Delulima Rebirth of Tangsan. Sinopsis. Tangsan, raja ilahi dari generasinya, menjelajahi alam semesta dengan jejak kesadaran ilahi, mencari dunia tempat istrinya bereinkarnasi. Dipandu oleh kesadaran ilahi, dia tiba di suatu tempat bernama Benua Peri untuk menemukan istrinya, Xiao Wu. Namun, dia menemukan bahwa dunia ini jauh lebih kejam dari yang dia duga. Chapter 1. In Danger of Being Devoured. Wah, wah, wah. Tangisan lemah bergema di dalam ruangan kecil dan berangin itu. Seorang wanita dengan erat menggendong anaknya, menggunakan selimut compang camping sebagai penghalang angin dingin yang masuk melalui pintu dan jendela. Ruangan itu remang-remang, diselimuti suasana suram. Lampu minyak yang berkelap-kelip seolah-olah bisa padam kapan saja. Wah, wah, wah. Tangsan berusaha mengeluarkan suara lagi, tetapi yang keluar hanyalah tangisan dasar bayi yang baru lahir. Dia baru berada di dunia ini beberapa hari. Ya, baru beberapa hari. Dia baru saja lahir, kurang lebih 3 hari yang lalu. Namun, dia sudah merasakan firasat yang mendalam. Sebagai mantan Raja Dewa, dia telah menyerahkan segalanya untuk mengejar istrinya yang bereinkarnasi, mengorbankan semuanya. Tepat sebelum kesadaran ilahinya akan memudar, dia menerima sedikit perasaan terhubung dan tiba di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dia di kehidupan sebelumnya, dia sekarang tidak lebih dari seorang bayi. Hal paling berharga yang dia miliki adalah kenangan masa lalunya, tapi tragisnya tidak berdaya untuk mengubah tubuh kecilnya yang rapuh dan halus. 3 hari telah berlalu, dan dia masih diberi makan oleh sedikit susu di dunia ini. Dia bahkan belum bisa memahami bahasa yang digunakan di dunia ini. Bagaimanapun, itu butuh waktu. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia tempat dia bereinkarnasi bahkan lebih menantang daripada yang dia bayangkan. Di kehidupan sebelumnya, dia dilahirkan dalam keluarga pandai besi, dan ayahnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Dia sendiri memiliki bakat yang luar biasa. Tapi sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apakah dia bisa bertahan hidup. Perjalanan panjangnya melintasi alam semesta telah memaksa kesadaran ilahi untuk hampir tidak membawa ingatannya, membuatnya tidak dapat melakukan hal lain. Tapi dia bisa merasakan betapa menyedihkan situasinya saat ini. Ibunya, karena kekurangan gizi yang berkepanjangan, telah melahirkan tubuh reinkarnasi yang benar-benar kekurangan gizi. Bahkan tangisannya pun terdengar lemah. Di kehidupan sebelumnya, dia punya anak dan tahu bagaimana seharusnya bayi normal menangis. Tapi sekarang, menangis pun sulit baginya. Sepertinya dia bisa berhenti bernapas kapan saja. Meskipun dia tidak pernah menyangka akan terlahir kembali dalam keluarga dengan sendok perak, dia tidak pernah mengira akan sesedih ini. Terlahir kembali sebagai Raja Dewa, berada di ambang kematian kapan saja. Bukankah itu berarti semuanya sudah berakhir? Bukankah novel ini akan berakhir hanya dalam satu bab? Namun, dalam kurun waktu 3 hari yang singkat ini, dia telah merasakan beberapa hal dan memperoleh pemahaman tentang dunia ini. Situasi gentingnya berkaitan erat dengan pemahaman ini. Dia terlahir kembali sebagai manusia, atau setidaknya manusia yang sangat mirip dengan dunia sebelumnya. Namun, di dunia ini, manusia tampaknya hanyalah makhluk yang sangat rendahan, hanya budak dari ras yang lebih tinggi. Itulah sebabnya situasi mereka sangat buruk. 3 hari telah berlalu, dan dia belum melihat ayahnya di dunia ini. Dia hanya mengandalkan ibunya untuk bertahan hidup. Setiap hari, manusia compang camping diam-diam membawa sedikit makanan untuk menghidupi ibunya dan dirinya sendiri. Ekspresi semua orang mati rasa atau bahkan acuh tak acuh, sepertinya sudah terbiasa dengan kesulitan mereka saat ini. Tangsan, dengan ingatannya dari kehidupan sebelumnya dan jiwa spiritual yang sedikit lebih kuat di dunia ini, belum mempelajari bahasa dunia ini. Alasan terpentingnya adalah manusia ini jarang berbicara atau berinteraksi. Bahkan ketika mereka berbicara, itu hanyalah beberapa kata sederhana. Apakah aku akan binasa di sini? Mulut Tangsan bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Wah, wah. Xiao Wu, jika kamu memiliki roh setelah reinkarnasi, tolong lindungi suamimu. Jangan membicarakan hal lain. Lindungi dulu suamimu dan pastikan kelangsungan hidupnya. Jika tidak, kami tidak akan bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Tubuhnya yang lemah tanpa sadar tertidur lelap, dan dalam keadaan kabur ini, sebulan telah berlalu. Hanya makan sedikit susu ibunya setiap hari, Tangsan berhasil menghindari kematian karena kelaparan. Namun, kerapuhan tubuh mungilnya tak terbantahkan. Dengan persepsinya tentang tubuhnya sendiri, meridian yang rapuh dan fisik yang lemah, setelah hampir sebulan, berat badannya mungkin sekitar 5 atau 6 jin. Mirip dengan bayi baru lahir normal di kehidupan sebelumnya. Ledakan, pintu rapuh itu tiba-tiba terbuka, menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar Tangsan sejak datang ke dunia ini. Tanpa sadar, dia membuka matanya dan melihat. Sesosok tubuh tegap masuk melalui ambang pintu, dan setelah melihat penampilan Tangsan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu karena dia tidak menyerupai manusia. Di dunia sebelumnya, dia telah bertemu dengan semua jenis monster, tapi monster di hadapannya ini benar-benar sesuatu yang baru. Makhluk yang masuk ini kemungkinan besar berjenis kelamin laki-laki, dengan perawakan mirip manusia dan tinggi lebih dari 2 meter, namun berkepala serigala. Taringnya yang menonjol mengeluarkan sedikit bau darah. Tubuhnya yang kuat hampir menembus kusen pintu. Sudah sebulan, berikan padaku, geram manusia serigala kepada Ibu Tangsan di dunia ini. Ibu Tangsan memeluknya erat.
Air mata langsung mengalir di pipinya. Sebulan telah berlalu, dan Tang San akhirnya dapat memahami beberapa kata yang diucapkan di dunia ini. Pada saat ini, dia merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Manusia serigala ini jelas menginginkannya. Mengapa dia ingin membawanya pergi? Untuk memakannya, bersambung chapter berikutnya.